Tagar Justice for Naya Anessa berkumandang di berbagai lini masa pengguna platform dunia maya. Seiring jeritan hati Desi Natalia, ibunda Naya terus memperjuangkan keadilan terkait kasus pelecehan kepada sang anak berusia 4 tahun, juga tindakan KDRT terhadap dirinya. Menyimak kisah yang dibagikan oleh Desi, ibunda Naya, batin siapapun memang akan ikut menangis. Tapi entah karena apa, belakangan kasus Naya Anessa justru menghadirkan dua kubu, yaitu kelompok pro dan kontra. Karena ada yang mempercayai cerita Desi Natalia, ibunda Naya, tapi ada juga yang meragukan pengakuan ibunda Naya yang dianggap hanya sebuah rekayasa. Saya ingin kasih tahu bahwa ada satu adik kita namanya Naya Anessa yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara yang menantikan keadilan. Tahan aku sampai masih gemeter banget karena dengar berita ini. Jadi ada seorang ibu, seorang single parent yang dia di KDRT sama suaminya sampai badannya bentuknya berubah, tulangnya geser. Dia juga ditipu sama keluarga ibu mertuanya, jadi sekarang dia pontang-panting, gak punya apa-apa, gak punya uang. Dengan keadaan dia punya 3 anak dan anaknya, salah satu anaknya sama bapak kosan tempat ibu itu tinggal. Enggak satu orang, melainkan sama 3 orang. Berhasil diundang ke acara Pagi-Pagi Ambyar Trans TV kemarin. Kisah tentang betapa keji perlakuan kekerasan yang diterima oleh Desi Natalia dan sang anak Naya Anessa pun akhirnya diungkap dengan sendirinya oleh wanita yang berasal dari kota Medan ini kepada tim Insert. Ia mengaku kejadian kekerasan terhadap dirinya dialami sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 20 Oktober dan 26 November 2020. Diduga dilakukan oleh sang suami bersama sang kakak ipar dan sang ayah mertua. Sementara pelecehan ruda paksa kepada sang anak diduga dilakukan oleh pemilik kos bersama 3 pelaku lain. 2 kejadian berbeda ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Desi Natalia. Namun sampai saat ini tak ada kejelasan bagi Desi dan sang anak, sehingga ia memilih untuk terus bersuara. Saya pada tanggal 20 Oktober 2020 itu ya Kak, memang itu kejadian yang sangat luar biasa bagi saya. Saya lapornya di Polsek Percut Polsek Percut Setuan. Saya mendatangi ke pihak kepolisian, cuman ingin kasus saya selesai, itu aja Kak. Saya juga ingin membuka lembaran baru. Saya juga sudah terima dengan lapang dada keadaan saya seperti ini, single mother dengan 3 anak. Mungkin inilah yang terbaik. Saya berbicara bukan sebagai netizen tapi sebagai ibu. Tentunya kalau saya jadi ibunya Naya Anessa, hidup saya akan benar-benar hancur. Ibunya Naya ini sudah menjadi korban KDRT oleh mantan suami, mantan ipar, mantan mertua. Tapi anaknya juga harus menjadi korban dari bapak kosnya sendiri. Saya mohon bapak-bapak yang memiliki wewenang, tolong diusut ini ada apa sebenarnya, dan bantu Naya untuk mendapatkan keadilan. Itu aja Pak, terima kasih. Gua kesel, gua gak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue mohon luangin waktu kalian sebentar aja untuk up kasus ini, karena sampai sekarang gak dapet apapun, gak dapet jalan tengahnya. Gue gak ngerti dengan para petinggi pejabat yang ada di Medan, gue gak ngerti. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Sumatera Utara diketahui sudah berusaha memberi klarifikasi terkait 2 kasus yang dilaporkan Desi, ibunda Naya. Disinyalir, kedua kasus ini terpaksa dihentikan oleh kepolisian karena ternyata sang pelapor tidak memiliki bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut, baik terhadap kasus KDRT maupun pelecehan yang diduga dialami sang Naya Anessa. Kalau saya pribadi ada dengar kabar ya, katanya ada kasus saya yang dihentikan. Jujur saya dari hati yang terdalam saya benar-benar tidak terima, karena apa yang saya alami ini tidak dapat ditoleransi. Perihal HAM saya, perihal kekerasan psikis yang saya alami, luka-luka batin saya dan anak-anak saya, terutama anak-anak saya 3 yang masih kecil-kecil yang tidak berdosa.
Sedangkan di ruang dunia maya, perjuangan Desi Natalia untuk tetap menemukan keadilan atas kasus yang dihadapinya mulai mendatangkan reaksi kontra. Di antaranya bahkan berasal dari kalangan konten kreator yang awalnya gigih membantu Desi untuk menjadikan viral kasus yang dialaminya sehingga mendapat atensi dari pihak berwajib maupun para petinggi. Sejumlah konten kreator heran karena akun mereka tiba-tiba saja diblokir oleh Desi Natalia, padahal posisi mereka bukan sebagai lawan. Bahkan saya dengan gigihnya saya up masalah juga dialami oleh anak ibu. Tapi ketika ibu sudah mendapatkan atensi kami dan banyak dari kami yang mengutamakan kasus diduga dialami oleh anak ibu, kenapa ibu blok saya? Apa ya, gue tuh pas ngeliat videonya tuh dari awal tuh gue kayak nggak yakin, ngerti kagak lo? Jadi kayak diri gue sendiri tuh kagak yakin sama apa yang dia kasih tau, kayak bener nggak sih gitu. Jadi gue kayak setengah hati gitu mau nge-up, bukannya gue kagak kesian atau kagak apa sama anaknya, gue kesian gitu say. Cuman gue tuh kayak harus pasti dulu. Ada apa sebenarnya di balik kasus Desi dan sang anak yang kini masih menjadi misteri? Jawaban yang pasti mungkin akan datang dari pihak Hotman Paris Hutapea dengan layanan 911 yang kabarnya sudah menaruh atensi untuk membantu Desi dan sang anak. Akan tetapi, prosesnya masih panjang. Namun akankah hal ini menjadi secerca harapan bagi Desi Natalia untuk segera mendapatkan keadilan? Semoga saja. Doa pun terpanjatkan, semoga pula ada titik terang yang memperlihatkan kebenaran dari kasus yang tengah dialami Desi dan sang anak. Saya percayakan sama tim Bang Hotman 911 aja lah Kak. Jadi saya hanya ingin kasus saya selesai, itu aja. Tagar Justice for Naya Anessa berkumandang di berbagai lini masa pengguna platform dunia maya. Seiring jeritan hati Desi Natalia, ibunda Naya terus memperjuangkan keadilan terkait kasus pelecehan kepada sang anak berusia 4 tahun. Juga tindakan KDRT terhadap dirinya. Menyimak kisah yang dibagikan oleh Desi, ibunda Naya, batin siapapun memang akan ikut menangis. Tapi entah karena apa, belakangan kasus Naya Anessa justru menghadirkan dua kubu, yaitu kelompok pro dan kontra. Karena ada yang mempercayai cerita Desi Natalia, ibunda Naya, tapi ada juga yang meragukan pengakuan ibunda Naya yang dianggap hanya sebuah rekayasa. Saya ingin kasih tahu bahwa ada satu adik kita namanya Naya Anessa yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara yang menantikan keadilan. Tangan aku sampai masih gemeter banget karena dengar berita ini. Jadi ada seorang ibu, seorang single parent yang dia di KDRT sama suaminya sampai badannya bentuknya berubah, tulangnya geser. Dia juga ditipu sama keluarga ibu mertuanya, jadi sekarang dia pontang-panting, gak punya apa-apa, gak punya uang. Dengan keadaan dia punya 3 anak, dan anaknya, salah satu anaknya sama bapak kosan tempat ibu itu tinggal. Enggak satu orang, melainkan sama 3 orang. Berhasil diundang ke acara Pagi-Pagi Ambyar Trans TV kemarin. Kisah tentang betapa keji perlakuan kekerasan yang diterima oleh Desi Natalia dan sang anak Naya Anessa pun akhirnya diungkap dengan sendirinya oleh wanita yang berasal dari kota Medan ini kepada tim Insert. Ia mengaku kejadian kekerasan terhadap dirinya dialami sebanyak 2 kali, yaitu di tanggal 20 Oktober dan 26 November 2020. Diduga dilakukan oleh sang suami bersama sang kakak ipar dan sang ayah mertua. Sementara pelecehan ruda paksa kepada sang anak diduga dilakukan oleh pemilik kos bersama 3 pelaku lain. 2 kejadian berbeda ini sudah dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Desi Natalia. Namun, sampai saat ini tak ada kejelasan bagi Desi dan sang anak, sehingga ia memilih untuk terus bersuara. Saya pada tanggal 20 Oktober 2020 itu ya Kak, memang itu kejadian yang sangat luar biasa bagi saya. Saya lapornya di Polsek Percut Deli itu, Polsek Percut Setuan.
Saya mendatangi ke pihak kepolisian, cuman ingin kasus saya selesai, itu aja Kak. Saya juga ingin membuka lembaran baru. Saya juga sudah terima dengan lapang dada keadaan saya seperti ini, single mother dengan 3 anak. Mungkin inilah yang terbaik. Saya berbicara bukan sebagai netizen, tapi sebagai ibu. Tentunya kalau saya jadi ibunya Naya, Anessa, hidup saya akan benar-benar hancur. Ibunya Naya ini sudah menjadi korban KDRT oleh mantan suami, mantan ipar, mantan mertua. Tapi anaknya juga harus menjadi korban dari bapak kosnya sendiri. Saya mohon bapak-bapak yang memiliki wewenang, tolong diusut ini ada apa sebenarnya, dan bantu Naya untuk mendapatkan keadilan. Itu aja Pak, terima kasih. Gua kesel, gua gak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue mohon luangin waktu kalian sebentar aja untuk up kasus ini, karena sampai sekarang gak dapet apapun, gak dapet jalan tengahnya. Gue gak ngerti dengan para petinggi pejabat yang ada di Medan, gue gak ngerti. Sementara itu, pihak kepolisian Polda Sumatera Utara diketahui sudah berusaha memberi klarifikasi terkait 2 kasus yang dilaporkan Desi, ibunda Naya. Disinyalir, kedua kasus ini terpaksa dihentikan oleh kepolisian karena ternyata sang pelapor tidak memiliki bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut, baik terhadap kasus KDRT maupun pelecehan yang diduga dialami sang Naya Anessa. Kalau saya pribadi ada dengar kabar ya, katanya ada kasus saya yang dihentikan. Jujur saya dari hati yang terdalam saya benar-benar tidak terima, karena apa yang saya alami ini tidak dapat ditoleransi. Perihal HAM saya, perihal kekerasan psikis yang saya alami, luka-luka batin saya dan anak-anak saya, terutama anak-anak saya 3 yang masih kecil-kecil yang tidak berdosa. Sedangkan di ruang dunia maya, perjuangan Desi Natalia untuk tetap menemukan keadilan atas kasus yang dihadapinya mulai mendatangkan reaksi kontra. Di antaranya bahkan berasal dari kalangan konten kreator yang awalnya gigih membantu Desi untuk menjadikan viral kasus yang dialaminya sehingga mendapat atensi dari pihak berwajib maupun para petinggi. Sejumlah konten kreator heran karena akun mereka tiba-tiba saja diblokir oleh Desi Natalia, padahal posisi mereka bukan sebagai lawan. Bahkan saya dengan gigihnya saya up masalah juga dialami oleh anak ibu. Tapi ketika ibu sudah mendapatkan atensi kami, dan banyak dari kami yang mengutamakan kasus diduga dialami oleh anak ibu, kenapa ibu blok saya? Apa ya, gue tuh pas ngeliat videonya tuh dari awal tuh gue kayak nggak yakin, ngerti kagak lo? Jadi kayak diri gue sendiri tuh kagak yakin sama apa yang dia kasih tau, kayak bener nggak sih gitu. Jadi gue kayak setengah hati gitu mau nge-up, bukannya gue kagak kesian atau kagak apa sama anaknya, gue kesian gitu say. Cuman gue tuh kayak harus pasti dulu. Ada apa sebenarnya di balik kasus Desi dan sang anak yang kini masih menjadi misteri? Jawaban yang pasti mungkin akan datang dari pihak Hotman Paris Hutapea dengan layanan 911 yang kabarnya sudah menaruh atensi untuk membantu Desi dan sang anak. Akan tetapi, prosesnya masih panjang. Namun akankah hal ini menjadi secerca harapan bagi Desi Natalia untuk segera mendapatkan keadilan? Semoga saja. Doa pun terpanjatkan, semoga pula ada titik terang yang memperlihatkan kebenaran dari kasus yang tengah dialami Desi dan sang anak. Saya percayakan sama tim Bang Hotman dan Wan aja lah Kak. Jadi saya hanya ingin kasus saya selesai, itu aja.